Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk yang mana. Di sini sebelum perkenalan saya Denny Ramadan dengan NIM 4322001008. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang penelitian saya, yang mana penelitian saya ini dengan judul pengaruh profitabilitas, solvabilitas, dan pertumbuhan perusahaan terhadap opini audit going concern. Yang mana pada studi empiris yang saya ambil, pada penelitian ini ada perusahaan CPO yang terdaftar dalam Bursa Efek dengan tahun 2020-2022. Oke, jadi seorang auditor itu adalah profesi yang tergolong dalam bidang akuntansi dan membutuhkan kualifikasi khusus untuk melaksanakan audit terhadap laporan keuangan dan aktivitas dari suatu organisasi. Dan juga auditor ini mempunyai tanggung jawab untuk menyatakan suatu opini terhadap sebuah perusahaan tentang apakah manajemen ini telah menyajikan informasi dalam laporan keuangan secara wajar atau tidak. Dan juga berdasarkan SA 700, suatu opini audit tanpa modifikasi, opini ini dinyatakan oleh auditor bila auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku. Dan di sini saya mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama itu ada apakah profitabilitas ini itu dapat berpengaruh terhadap opini audit going concern. Lalu yang kedua ada apakah dari solvabilitas ini berpengaruh terhadap opini audit going concern. Dan yang ketiga itu ada apakah perusahaan berpengaruh terhadap opini audit going concern. Dan saya juga mempunyai 2 fenomena yang melatar belakangi dari penelitian saya ini. Yang mana yang pertama itu ada dari PT Garuda Indonesia atau GIAA dalam bahasa sahamnya. Jadi dalam fenomena ini saya mengambil bahwasannya PT Garuda ini menghadapi situasi yang sulit akibat pandemi, yang mana dari pandemi itu dia itu berdampak negatif pada arus kas operasionalnya, yang mana mengakibatkan kerugian yang signifikan dan ekuitas menjadi negatif. Dan juga oleh karena itu pada saat itu PwC membutuhkan kepastian bahwa perusahaan belum mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah yang memberikan sinyal bahwa perusahaan akan tetap beroperasi ke depannya atau going concern. Dan pada tahun yang sama itu juga ada dari PT Golden Plantation Tbk atau GOL yang terancam delisting dari bursa saham dikarenakan perusahaan tersebut ikut terseret kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk atau Aisyah. Pada saat itu perusahaan GOL belum menyerahkan laporan keuangan tahun 2019. Hal tersebut adalah salah satu alasan perusahaan GOL ini disuspensi serta juga adanya keterlambatan laporan keuangan sepanjang periode tahun lalu. Yang terjadinya keterlambatan ini itu disebabkan oleh pandemik yang mana membatasi tim bekerja 100% di kantor. Dan di sini saya memiliki rangkap penelitian yang mana di sini saya memiliki 3 variabel independen. Yang pertama itu ada profitabilitas, solvabilitas, dan juga pertumbuhan perusahaan. Dan variabel independennya itu, maaf saya ulangi, dan variabel dependennya itu ada opini audit going concern. Ya, yang mana kita tahu ini itu profitabilitas itu adalah rasio yang menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dari suatu periode tertentu. Dan di sini saya mengkaitkan profitabilitas itu dengan opini audit going concern. Dan juga solvabilitas itu adalah rasio utang perusahaan dan pertumbuhan perusahaan ini itu ada untuk mengindikasi kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan saya di sini menggunakan beberapa proksi-proksi dari masing-masing variabel independen saya, yang mana dengan pertumbuhan perusahaan itu saya menggunakan proksi pertumbuhan penjualan, dan untuk solvabilitas itu saya proksi debt to menggunakan proksi debt to asset ratio atau DAR. Dan untuk profitabilitasnya itu saya menggunakan proksi return on asset. Dan di sini saya memiliki 3 hipotesis yang ingin saya lakukan, yaitu yang pertama itu ada profitabilitas berpengaruh terhadap opini audit going concern, dan yang kedua itu ada solvabilitas berpengaruh terhadap opini audit going concern, dan yang ketiga itu adalah pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap opini audit going concern. Mengapa saya mengambil ketiga hipotesis tersebut? Karena menurut saya itu dari profitabilitas, solvabilitas, dan juga pertumbuhan perusahaan itu nantinya akan berpengaruh terhadap
kelangsungan hidupnya perusahaan, yang mana profitabilitas itu ada tingkat bagaimana perusahaan ini mencari keuntungan, pertumbuhan perusahaan, yang mana nantinya di sini kita dapat melihat dari nilai jual kemampuan perusahaan dan juga keberlangsungan hidupnya perusahaan, dan solvabilitas itu adalah tingkat utangnya dari perusahaan yang harus memang kita lihat hal-hal tersebut. Dan untuk jenis penelitian di sini saya mengambil metode kasual. Dan metode kasual ini metode yang berkaitan satu sama lain, yang mana profitabilitas itu berkaitan dengan solvabilitas dan juga pertumbuhan perusahaan. Dan di sini saya menggunakan operasional variabel, ada beberapa operasional variabel yang dapat dilihat. Yang pertama ini ada profitabilitas. Oh, maaf. Yang pertama itu ada opini audit going concern atau variabel dependennya yang Y. Dengan saya menggunakan skalanya itu skala nominal, yang mana satu ini sebagai penerima, perusahaan menerima opini audit going concern, dan yang nol ini perusahaan yang tidak menerima opini audit going concern. Dan untuk variabel yang selanjutnya itu ada variabel independen, yang mana yang pertama itu ada profitabilitas. Saya menggunakan skala rasio dengan cara pengukuran itu ada return on asset, dengan rumus return on asset sama dengan earning after tax dibagi dengan total aset. Lalu yang selanjutnya itu ada solvabilitas, yang mana saya menggunakan skala rasio dengan pengukuran debt to total asset ratio atau DAR, yang mana dengan rumusnya itu ada total liabilities dibagi total aset. Dan selanjutnya ini ada pertumbuhan perusahaan yang menggunakan skala pengukuran pertumbuhan penjualan, yang mana rumusnya itu pertumbuhan penjualan sama dengan pertumbuhan penjualan bersih tahun awal dikurang penjualan bersih tahun berikutnya dibagi tahun ini dibagi penjualan bersih tahun ini. Dan di sini ada populasi dan sampel penelitian, yang mana dari kriteria beberapa kriteria saya dapat mengambil 26 mengambil 20 jumlah perusahaan yang akan dijadikan sampel. Yang mana kriteria-kriterianya itu adalah seluruh perusahaan CPO yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2020 sampai 2022 dengan jumlah ada 26 perusahaan. Dan selanjutnya itu ada perusahaan CPO yang tidak mempublikasikan laporan tahunan dan menyusun laporan keuangan berakhir pada 31 Desember secara konsisten dari tahun 2020 hingga 2022 itu ada 6. Dan jumlah perusahaan yang akan dijadikan sampel adalah 20. Yang mana berarti perusahaan CPO yang tidak mempublikasikan laporan tahunan itu saya tidak masukkan. Dan jumlah tahun penelitian itu ada 3, dan jadi jumlah sampel yang akan saya teliti itu ada 60 sampel. Dan ini ada populasi sampel penelitian saya ada, dan di sebelah ini setelah di kanan itu ada daftar perusahaan yang akan menjadi sampel penelitian pada penelitian saya. Ada 20 perusahaan yang diantaranya itu ada Astra Argo Lestari, Andira Agro, Eagle High Plantation, Kisadani Sawit Raya, Widharma Satya Nusantara, Golden Plantation, Gosco Plantation, Jata Agrawati, Perusahaan Perkebunan London Samudra Indonesia, Multi Agro Gemilang Plantation, Kota Group, Provident Investasi Bersama, Pradiksi Gunatama, Pinago Utama, Palma Serasi, Sampurna Agro, Salim Infomas Pratama, Sinarmas Agro Research and Technology, Sawit Sumber Sarana, dan Tunas Baru Lampung. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.